Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa untuk belajar dan belajar kembali terkait pembelajaran bahasa Arab. Salat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tak lupa juga kepada keluarga dan sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait mudzakkar dan muannas. Apa itu mudzakkar? Apa itu muannas? Mudzakkar yang mudahnya untuk dicerna, yang mudahnya untuk dipahami ialah laki-laki, supaya memudahkan di dalam memahami. Kemudian muannas itu kita sebut saja perempuan. Baik, selanjutnya di dalam tata bahasa Arab dikenal adanya golongan isim ke dalam bentuk mudzakkar atau laki-laki tadi, bagaimana kita definisikan, atau muannas yang disebut dengan perempuan. Penggolongan ini ada yang memang sesuai dengan jenis kelaminnya untuk manusia dan hewan, dan ada pula yang merupakan penggolongan secara bahasa saja untuk benda dan yang lainnya. Kemudian bisa kita lihat contoh di sini. Di sini ada contoh dari isim mudzakkar. Mudzakkar tadi kita ketahui laki-laki ya. Contohnya misalkan di sini ada kalimat Isa. Isa di sana masuk kalimat mudzakkar. Kemudian ibnun atau putra atau anak laki-laki masuk mudzakkar juga. Kemudian baqarun atau sapi jantan itu masuk mudzakkar. Kemudian bahrun atau artinya laut itu masuk kalimat mudzakkar. Selanjutnya kita lihat kembali di sampingnya untuk contoh dari isim muannas, misalkan Maryam. Maryam di sana ialah masuk isim muannas ya, nama perempuan pastinya ya, muannas ya, Maryam. Kemudian bintun ya, putri. Putri mana ada, itu laki-laki, putri masuk muannas. Kemudian baqaratun, sapi betina. Kemudian rihun, angin. Nah, ini kalau kita lihat dari contoh yang ada di sini, ketika Isa ibnun baqarun bahrun, maka ini masuk kategori mudzakkar. Ketika kita lihat Maryam, Maryam ini pasti nama perempuan ya, tidak ada nama laki-laki yang namanya Maryam, maka itu Maryam masuk muannas. Kemudian bintun, anak perempuan atau putri. Baqaratun, sapi betina, ada ciri daripada muannas yaitu menggunakan ta marbutah. Kemudian rihun. Rihun ini kenapa masuk muannas? Karena indal Arab muannas. Karena menurut orang Arab, di sisi orang Arab, rihun ini muannas. Karena indal Arab tadi, indal lisan Arab itu muannas, maka pasti muannas ya. Ketika menurut orang Arab itu merupakan muannas, walaupun tidak ada ciri dari muannas, nantinya akan kita bahas setelah ini ciri dari muannas seperti apa saja. Maka walaupun kata tersebut tidak ada ciri muannas, maka masuk muannas seperti rihun. Karena indal Arab itu muannas, maka masuk muannas. Baik, selanjutnya kita akan bahas dari segi bentuknya. Isim muannas biasanya nih ditandai dengan adanya 3 jenis huruf di belakangnya, yaitu yang pertama, ini yang pertama ta marbutah. Nah, sebagaimana yang di awal tadi kita lihat tadi ada contohnya. Contoh muannas ta marbutah ada ta nih. Misalnya di sini Fatimah. Fatimah merupakan ciri dari muannas. Atau madrasah. Madrasatun cirinya ada ta marbutah, maka itu masuk muannas yang artinya sekolah. Kemudian setelah itu ciri dari muannas selanjutnya ialah adanya alif maksurah kayak ini. Misalnya Salma, artinya Salma ya, itu masuk muannas. Kemudian halwa atau manisan itu masuk muannas karena ada alif maksurah tadi.
Kemudian yang ketiga, ciri dari muannas adanya alif mamdudah. Nah, ini ada mat, kemudian ada hamzah. Ini masuk alif mamdudah. Misalnya di sini asma. Nah, kalau ditajwidkan ada mat wajib muttasil ya. Jadi panjang dalam satu kata di sini, maka itu masuk alif mamdudah. Nah, ini asma contohnya, atau samra, nah, yang artinya pirang, itu masuk alif mamdudah dan itu masuk ciri daripada bentuk muannas. Kemudian setelah itu lagi kita lihat lagi, namun ada pula catatannya isim muannas yang tidak menggunakan tanda-tanda di atas. Misalnya rihun, seperti yang slide sebelumnya tadi kita bahas rihun, itu tidak ada ciri dari muannas. Atau nafsun atau syamsun. Nah, seperti di surah Asy-Syams kita lihat ternyata wasyamsi waduhaha. Nah, itu kenapa pakai ciri muannas waduhaha? Dan kalimat yang lainnya selain daripada yang ini lagi, selain daripada rihun, nafsun, syamsun, qidrun. Nah, itu karena indal Arab itu muannas, maka masuk muannas walaupun tidak menggunakan tiga ciri-ciri di atas, tidak menggunakan tak marbutoh, tidak menggunakan alif maksurah atau alif mamdudah. Maka ketika menurut Arab dan ketika dilihat di kamus itu masuk muannas, maka itu merupakan muannas. Kemudian selanjutnya lagi, bahkan ada pula beberapa isim mudzakkar. Nah, kalau sebelumnya kan kita membahas muannas, kalau ini mudzakkar yang menggunakan tak marbutoh atau tak bulat di sini tadi. Kita ketahui tadi ciri dari muannas ialah adanya tak marbutoh, tapi ini mudzakkar. Nah, mudzakkar menggunakan tak marbutoh. Contohnya Hamzah, Thalhah, Muawiyah. Nah, kalau kita lihat nama orang Hamzah itu pastinya laki-laki nama orang. Thalhah juga, ketika zaman Rasulullah, Thalhah ini ialah laki-laki. Dan Muawiyah, Khalifah Muawiyah ini laki-laki juga. Jadi walaupun menggunakan tak marbutoh, ketika nama yang ada di sini ialah laki-laki, maka tetap masuk mudzakkar. Walaupun kita ketahui bentuk ciri tanda dari isim muannas itu ada tak marbutoh, tapi ketika itu nama laki-laki, sebenarnya laki-laki, maka itu masuk isim mudzakkar. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini terkait mudzakkar dan muannas. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa berguna di dalam ilmu, di dalam keseharian kita nantinya. Apa yang benarnya itu datang dari Allah, yang kelirunya itu datang dari saya sendiri dan mohon dimaafkan. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, serta doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.